materi saya malam hari ini. Inner child itu orang suka pikir apa ya? Gitu. Gini aja deh, inner child itu kalau Bapak Ibu nih ya, nemenin anaknya misalnya pergi ke Dufan ya, atau yang lebih keren lagi dikit mungkin Disneyland ya, and you still enjoy being there, ya, that's also your inner child gitu. Ya, jadi inner child di dalam diri kita itu nggak akan pernah hilang. Itu mungkin yang noted gitu ya, nggak akan pernah hilang sebetulnya. Ya. Hanya pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya semua inner child yang ya kita bawa itu apa? Nah, karena orang seringkali lebih berpikir, karena kalau dengar inner child itu selalu ngomongnya healing your inner child. Jadi kesannya itu inner child itu semuanya jelek gitu. No, inner child kita itu adalah campuran dari semua pengalaman-pengalaman masa kecil kita. Ya. Theoretically bilang itu mulai dari umur kita lahir sampai 9 tahun. Itu ya, kira-kira di seputaran itu tuh. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di sini itu adalah bagian dari kita. Ya, yang dalam tanda petik tidak ikut tumbuh, stay as a child, dan kita menghidupi itu sebetulnya. Ya, dia menetap, ya, dia mungkin hidden, kisahnya Pak Timothy tadi ya, gitu, mungkin dia hidden, tapi dia kemudian seringkali menjadi dorongan bawah sadar kita pada saat kita bereaksi terhadap sesuatu pada saat kita sudah dewasa. Gitu. Mengapa demikian? Gini deh, saya kasih ini yang paling gampang tuh gini. Karena anak-anak di umur di bawah 9 tahun, cognitive development-nya itu, ya perkembangannya itu masih, kalau saya menggampangkan aja supaya nggak terlalu teoritis, itulah apa yang dilihat, itulah yang ditangkap. Ya, what you see is what you perceive and what you understand. Ya, jadi kalau saya kaitkan tadi dengan ceritanya Pak Timothy ya, bahwa sekarang itu kemudian menjadi lebih bisa memahami karena sudah mampu melihat from the perspective of bapaknya. Tapi waktu kita kanak-kanak, kita nggak tahu perspektif itu kan. Ya. Abstract thinking kita belum berkembang sebelum kita umur 9 tahun ke atas. Abstract thinking kita betul-betul baru mendapatkan bentuk itu sebenarnya umur 12. Jadi di bawah itu yang kita lihat adalah apa yang ada ini, itulah. Jadi misalnya gini, ayah kita pulang dari kantor, ya kita mungkin seharian main sendiri terus, wah nanti kalau papa pulang itu senang, lalu maunya ayahnya bermain kan dengan dia gitu loh, ya. Tapi kemudian ayahnya capek, ya ayahnya nggak bisa bermain saat itu juga, yang diterima oleh anak pada saat itu adalah penolakan. Ya, karena yang dia lihat kan gitu, papa nggak mau main sama saya gitu. Belum ada di dalam pemikiran dia bahwa mungkin papa capek, mungkin papa lagi banyak pikiran. No, ya, because ini anak kecil yang hanya melihat dari perspektifnya dia. Gitu. That's, ya. Jadi kalau itu terus-menerus terjadi, maka yang terbentuk pada anak adalah saya tidak dihargai, orang tua saya menolak saya. Gitu, ya. Ini yang kemudian menjadi hal-hal yang dalam pertumbuhan kita selanjutnya itu kemudian kita seringkali bereaksi terhadap hal-hal itu sebagaimana dulu kita melihat diri kita yang seperti itu. Gitu. Ya, jadi nanti itu dia biasanya akan muncul begitu kita berada dalam situasi-situasi yang kepepet kalau bahasa gampangnya. Gitu. Pada saat everything is fine, kita juga fine-fine aja gitu. Tapi begitu kita berada dalam satu situasi yang terjepit, lalu muncul itu, oh kenapa ya gitu ya? Karena saya itu merasa ditolak. Bukan cuma pada masa kanak-kanak, sekarang pun gitu. Kalau orang bereaksi seperti itu pada saya, berarti dia menolak saya. Berarti dia nggak suka sama saya. Atau dia tidak bisa menerima saya sebagaimana yang saya adanya. Gitu ya. Jadi dari pengalaman masa kecil kita itu kita terbawa tanpa kita sadari sampai kita dewasa. Ya, jadi pengalaman masa lalu yang belum tuntas. Jadi orang tua kita nggak pernah jelasin kepada kita kenapa sih pada waktu itu, ya saya nggak bisa main dengan kamu. Nah,
saya punya satu klien yang setelah percakapan cukup panjang kita melihat ininya di situ. Jadi dia itu nggak pernah bisa tidur siang, ya, selalu ketakutan kalau tidur siang. Nah, jadi kalau tidur siang itu dia takut kalau dia bangun nanti ada sesuatu. Gitu. Dia nggak ngerti sampai umurnya yang sudah hampir 50 tahun. Ya. Lalu kita coba untuk lihat apa sih sebetulnya yang terjadi. Jadi si ibu ini itu dulu orang tuanya bercerai, orang tuanya berpisah, ibu dengan ayahnya, ibunya memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Ya. Nah, ibunya membawa anak-anaknya satu persatu. Dimulai dari yang besar. Dia anak paling kecil. Ya. Alasan ibunya sederhana. Karena dia pertama, dia berangkat sendiri ya, karena dia perlu dulu set up hidupnya dulu di sana, baru dia jemput anaknya satu-satu gitu. Nah, ibunya punya pemikiran kalau sudah agak besar, jadi SMP level gitu loh baru dijemput. Ya, anak ini, ibu ini adalah anak paling kecil, so gilirannya paling terakhir kan, itu. And it always happens around, dan mungkin memang disengaja pada saat dia tidur siang di hari itulah kemudian ibunya berangkat dengan satu kakaknya. Ya. Di umurnya yang sekarang kemudian, begitu nemu itu dia langsung sadar. Oh, ada alasannya ibu saya dulu melakukan. Tapi ternyata itu sudah pernah dijelaskan bahwa mengapa ngambilnya nunggu. Jadi dia nunggu giliran nih sambil ibunya menjelaskan gitu loh bahwa nanti ya kamu kalau udah lulus SMP baru ikut gitu ya. Itu udah dijelasin tapi nggak pernah masuk di dalam ya pemahamannya dia gitu. Ya. Dan ada pertanyaan besar yang dia tidak pernah berani ajukan kepada ibunya karena takut melukai ibunya adalah kok kenapa nggak mulai dari yang paling kecil ya? Bukannya yang paling kecil lebih membutuhkan ibunya. Ya kan? Dan itu yang dia bawa selama hampir 50 tahun ini. Dia umur sekitar 6 atau 7 tahun waktu ibunya pergi dan mulai ambil. Jadi ketidakbisaan tidur siang ini sebetulnya kembali kepada takut akan ada yang hilang. Karena dulu dia ditinggal gitu. Pertama ibunya yang pergi, kemudian kakaknya, dia anak kelima. Jadi bayangkan, ya ada 5 kali peristiwa yang kemudian dia nggak ngerti sama sekali sebetulnya apa yang terjadi. Karena pada prinsipnya hidupnya baik gitu ya, dia bersuami, punya anak, dia memang tinggal di luar negeri ya gitu. Dan semua orang melihat dia sebagai ya a fulfilled individual gitu loh ya. Ikut konseling karena bagian dari LK3 seperti biasa harus juga ikut. Nah, di situ baru munculnya. Dan dia nggak ngerti sama sekali mengapa. Tapi tidur siang is a nightmare. Gitu. Jadi secapek apapun, ya kalau dia tertidur itu bangunnya gelagapan nanti. Gitu. Something missing. Gitu, ya. So memahami ini kemudian bahwa there is something in my childhood. Jadi tidak mesti bahwa kemudian larinya jadi dewasanya dia tidak bisa apa-apa atau tidak bisa berfungsi sama sekali. Tetapi there is something yang di inner child-nya ini yang kemudian membawa dia kepada bereaksi terhadap hal-hal yang seperti itu karena yang mengingatkan pada pengalaman masa kecilnya gitu. Nah, jadi memahami inner child, memahami bahwa dia itu ada di dalam kita, ya, itu akan membantu kita untuk melihat mengapa sih kita masih bereaksi terhadap sesuatu hal seperti yang kita lakukan sekarang, itu, ya. Nah, boleh lihat, nah, sebenarnya terbentuknya bagaimana? Itu tadi beberapa ilustrasi saya dan apa yang disampaikan oleh Pak Timothy sebetulnya membawa ke situ. Jadi pertama itu biasanya pengalaman yang menyakitkan, ya. Perundungan yang terjadi, ya baik itu di sekolah
maupun jangan salah, saya baru dapat 2 klien perundungannya di tempat kerja. Ya, jadi itu juga terjadi ya. Jadi perundungan atau bullying itu terjadi di mana-mana dan itu memberi pengaruh pada orang. Perpisahan dengan keluarga. Klien saya itu kan perpisahan dengan keluarga. Jadi something dramatic itu seringkali membuat atau repeated seperti yang terjadi pada Pak Timothy. Itu terjadi terus-menerus ya. Dan kalau yang dari sisinya Pak Timothy saya bisa lihat gini, Pak. Di satu sisi ini terjadi ya, melihat bahwa ayahnya seperti itu, tapi di sisi lain ya, ayahnya dilihat orang sebagai yang all this ya, big shot kan gitu. Itu 2 hal yang terjadi gini Pak Timothy. Di satu sisi melihat ayah yang seperti itu, di sisi lain ada pertempuran di dalam hati bahwa kok bisa sih lihat bapak saya kayak gitu? Yang saya lihat bapak saya yang kayak gini gitu. Ya. So, karena inner child-nya dia hanya bisa melihat satu frame gitu. Ya, jadi itu kemudian yang membuat bisa menambah kemarahan itu gitu. Jadi kan seolah-olah seperti mau bilang bahwa orang nggak percaya ya sama saya ya, bapak saya itu sebetulnya kayak gitu, bukan yang kayak gitu gitu. Ya kan karena apa namanya persif orang terhadap ayah dan majority kan Pak gitu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dengan kuliah LK3 juga mengajar di Batam. Dan ada pendeta jemaat yang minta waktu untuk ketemu dengan saya. Karena dia merasa bahwa dia menyakiti hati anaknya, istilahnya dia gitu ya. Ada anaknya pada saat itu umur 6 dan 7 tahun, ada 2 orang. Di satu sisi dia melihat panggilannya sebagai gembala jemaat, ya. Di sisi lain dia melihat bahwa keluarga itu akhirnya menjadi the way dia serve keluarganya kayak dia serve jemaat yang lain. Ya, jadi dia pertanyakan pada dirinya, am I doing it right? Gitu loh. Karena kalau secara ini harusnya juga iya kan gitu. Ya. Nah, ini yang apa saya mau tarik yang hari ini saya tidak persiapkan sebetulnya karena saya lupa tanya sama Bu Teresia bahwa ini ternyata Pak Sutri gitu ya. Jadi kita akan bicara soal 2 hal nih di sini terkait dengan healing your inner child, healing our own inner child dan memastikan bahwa kita tidak melakukan yang sama pada anak-anak kita. Yang nanti dia butuh healing yang panjang lagi di sana gitu loh. Ya, jadi healing our inner child menjadi sangat important, menjadi sangat penting karena supaya kita tidak ya atau paling tidak kita berupaya ya supaya anak-anak kita itu lebih banyak membawa the happy memory tentang masa kecilnya yang akan membantu dia membalance ya all the sad atau memori yang lebih traumatik. Dari itu akan membalance dia dengan mempunyai juga banyak sekali memori-memori masa kecil yang luar biasa. Ya, jadi ini mungkin kita boleh masuk karena saya diminta panitia juga lebih baik berikan banyak waktu untuk tanya jawab. Ya, jadi salah satu tadi itu tidak ada pola asuh keluarga tadi persis seperti apa yang juga sudah disampaikan oleh Pak Timothy. Jadi tanda-tandanya biasanya gimana sih kalau kita melihat bahwa bagaimana kita mengenali bahwa inner child kita tuh terluka. Seringkali kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Tanpa kita tahu, sebenarnya saya udah melakukan semua tapi kok kayaknya ada aja yang salah ya gitu. Satu. Yang lain itu susah move on dari orang lain. Jadi kalau dia punya seseorang yang dia apa istilahnya yang dia andalkan gitu ya. Lalu menggantungkan diri sekali pada orang ini gitu. Ya kan? Karena mungkin bagian dari masa lalunya adalah seperti yang klien saya itu, takut ditinggal. Sehingga yang ada nih pegangan aja kalau orang Jawa bilang cekelan gitu. Pegangin gitu ya. Ada kecenderungan untuk punya kecemasan yang berlebihan. Itu bisa salah satu tandanya. Jadi khususnya kecemasan itu bila kita menghadapi sesuatu hal yang baru. Jadi tempat yang baru ya atau apa namanya suasana yang baru gitu. Jadi saya tadi sambil ngetes
inner child saya terkait itu kayaknya baik-baik aja. Soalnya tadi saya nyasar. Yang bikin nyasar sebenarnya GPS kan seperti biasa ya gitu. Suruh belok, beloknya kelamaan ke sana jadi beloknya kan gitu. Masuk terus ya udah kalau gitu ya cari yang paling gampang di mana. Cuman saya mau parkir di mana nanti jauh gitu. Saya telepon Bu Tresya kan. Bu ini di mana? Bu Tresya juga nggak tahu, kasih lagi sama orang lain kan gitu. Dan saya setengah tersenyum mendengar kepanikan Bu Tresya sebetulnya. Bu, ini tolongin ini pembicaranya nyasar. Kan gitu ya. Jadi terus saya bukannya ini, saya cuma jadi tersenyum-senyum gitu. Terus yang memberikan penjelasan, Bu lihat ada kondominium ada ini. Maaf Bu, saya bukan orang sini, saya nggak ngerti kondominium itu di sebelah mana. Pokoknya di depan saya cuma ada apartemen Mutiara sama di depannya itu Universitas UPH, dah gitu. What should I do? Apa namanya posisinya di mana? Ya. Dan finally saya decided untuk ya udah, karena dibilang Dynaplus itu cuma di belakang situ ya sudah. I find the nearest parking space, ya udah saya parkir aja situ. Sambil lihat-lihat, tunggu dulu, ini ada yang parkir juga nggak? Ada 3 mobil lagi yang parkir situ. Ya udah saya parkir aja gitu kan. Jadi ya, so apa namanya my inner child is okay, kaitannya dengan hal yang baru ya gitu. Kemudian ini terus jalan kaki cari satpam, Pak ke Dynaplusnya kalau nggak lewat muter gimana? Lewat dalam situ Bu, boleh tuh. Oh ya udah. Jadi saya lewat UPH nih, tembus di sebelah situ, ya gitu. Lain itu juga seringkali selalu menyalahkan diri sendiri. That's one of the sign yang kita mungkin bisa lihat juga ya. Takut ditinggal, ya, tidak bisa dikritik atau sulit untuk menerima kritikan. Itu beberapa sign yang mungkin kita bisa lihat. Maksudnya bukan cuman kalau ada satu gitu ya, tapi if some of tanda-tanda itu kita kenali ada pada diri kita, mungkin kita perlu untuk menilik ada apa dengan inner child kita. Ya, next. Secara karakteristik itu orang-orang yang punya inner child yang terluka itu akan menunjukkan masalah di seputar isu-isu kepercayaan, ya, keintiman. Ada yang juga kemudian terjebak pada perilaku yang adiktif, ya, maupun kompulsif, serta hubungan yang saling terlalu tergantung pada orang lain. Gitu. Next. Ya, jadi ini saya gaya-gayaan aja gitu bikin sendiri. Kalau pakai bahasa Indonesia terlalu panjang ya. Jadi we all have, kita semua punya a younger part of ourselves. Ya, that was yang never quite loved, yang nggak benar-benar merasa dicintai gitu ya. Right away, ya. Or the way it needed as a child gitu loh. Jadi waktu kita kecil itu gitu loh. Ada aja pasti gitu. Saat dimana kita merasa kita nggak dicintai sebagaimana yang kita harapkan pada saat kita masih kecil. Ya. Saya anak paling kecil Pak. Ya, jadi terbalik sama Pak Timothy yang anak paling besar kan gitu. Saya tuh anak paling kecil. Anak paling kecil ini ada jadi kita kalau adu-aduan Pak, penderitaan mana gitu ya anak anak paling kecil apa anak paling besar kan gitu. Anak paling kecil kayak saya gini, itu yang selalu dibilangkan, oh pasti dimanja gitu kan, bilangannya gitu. Kakak saya itu 9 tahun sama 7 tahun di atas saya Pak gitu ya. Jadi orang tua saya itu memastikan bahwa anak ini nanti bisa jalan sendiri gitu. Jadi anak bungsu yang diperlakukan sebagai anak sulung. Nah, itu lebih parah Pak yang begitu kan urusan. Anyway, saya selama 25 tahun umur saya itu saya berpikir bahwa role model saya itu ayah saya. Karena saya selalu ini ya, merasa bahwa perjalanan karir saya itu atau perjalanan hidup sekolah saya dan pilihan-pilihan saya itu banyak sekali mengacu pada dia. Tapi kemudian saya diwajibkan ikut konseling. Pada saya ambil S2 untuk psikologi, tetapi fokus pada konseling. Itu harus konseling, Pak. Dan ternyata saya menemukan bahwa bukan itu ceritanya. Bahwa sebetulnya orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya itu semua perempuan-perempuan dalam hidup saya itu, nenek saya, ibu saya gitu ya, justru. Nah, yang kemudian bicara balik ke inner child ini adalah saya itu ternyata craving for attention dari ayah saya.
Kenapa? Ayah saya itu ngalah-ngalahin pilot, Pak, kerjaannya gitu. Jadi kami itu kerjaannya itu, perasaan saya tuh nganterin gitu loh ke airport ya. Ada yang juga ibu saya cuma bawa suitcase ganti gitu ya. Dia tuker gitu ya. Sampai nih ya, dulu tuh masih di Halim kan, penerbangan luar. Itu sampai yang information tuh hafal. Bapaknya dari mana lagi sekarang, Nak? Gitu loh. Saking perasaan tiap minggu nih anak datang nih jemput bapaknya kan gitu. Kita hobinya nganter, Pak. Soalnya kalau nganter dapat sangu. Ya kan? Gitu. Pulang juga sebetulnya nyari oleh-oleh gitu kan. Kalau ibu saya itu perempuan Jawa yang punya superstition. Jadi dia nggak pernah mau nganter suaminya, tapi jemput harus. Mau dia ada di ujung dunia manapun gitu loh. Kalau dia datang dia jemput suaminya gitu. Ya, nggak mau nganter tapi jemput harus. Gitu, ya. Nah, ayah saya itu kemudian yang dia lakukan dengan saya karena dia tahu bahwa dia pergi terlalu banyak adalah di kamar saya itu ada satu dinding isinya peta dunia. Ya, bapak saya kemana sekarang? Kita pakai jarum pentul, ditaruh di situ kotaknya, gitu ya. Itu dari saya kecil tuh, dari saya baru masuk SD kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Lalu nanti kita tarik tuh, ini Jakarta lari ke sana gitu ya. Nanti dari sana dia pasti akan kirim postcard yang walaupun orangnya udah pulang terus kemana lagi baru postcardnya datang kan zaman itu ya. Tapi itu tetap akan ditempel di negara yang memang kita tusuk gitu. Itu saya bangga banget sama cerita itu. Kalau ceritain sama teman-teman sekolah saya pada waktu itu ya. Tapi ternyata there hurts gitu. Ya, bahwa yang kakak-kakak saya alami itu sama yang saya itu ngalamin ayah saya itu dot in the maps and a postcard. Ya, ternyata itu. Sementara kalau kakak-kakak saya itu percakapannya beda lagi gitu loh. Ya. Dan ya mungkin juga karena sesama lelaki, kakak saya dua-duanya laki-laki, saya memang kemudian lebih banyak dengan ibu saya. Dan itu ternyata membawa perasaan yang tidak terlalu dicintai. Ya. Dan abandonment ternyata. So, saya punya inner child yang seperti itu ternyata. Dan itu dalam perkembangannya itu saya selalu ingin membuktikan bahwa I can do that, gitu. Ya, gitu. Nah, ini yang kalau saya lihat yang terjadi pada saya itu hampir kayak Pak Timothy, ada anger, tetapi juga ada kalau istilahnya anak Jogja dulu tuh heroik gitu loh. Jadi berani mati gitu loh. Segala macam dikerjain gitu kan untuk membuktikan itu gitu loh. Jadi itu yang kemudian dalam proses itu saya sadari sebenarnya itu yang terjadi. So my inner child needs healing. Dan itu yang kemudian kembali saya masuk menjadi clue saya untuk next ininya. Ya, jadi lalu mengambil langkah awal untuk to heal, ya. Next. Nah, mengapa penting untuk healing inner child sebelum kita ke situ ya. Jadi karena dengan memulihkan inner child itu kita memberi rasa aman pada diri kita yang tadi, yang the unloved child, yang merasa tidak diperhatikan, yang merasa di abandon itu perlu dikasih tahu bahwa no, ya, you are actually look at yourself, lihat dirimu sekarang gitu loh, ya. Apa yang kamu alami itu adalah sebuah proses dan prosesnya seperti ini. So next kita masuk ke ininya. Jadi penting sekali untuk mengapa kita perlu untuk meng-heal our inner child. Karena kembali lagi sebetulnya an inner child ya, anak kecil itu kan anak-anak yang bebas sekali mau melakukan apapun ya, nggak ada takutnya, eksplorasinya ya, keinginan untuk melakukan berbagai hal dan kapasitas untuk mencintai yang tidak terbatas kan sebetulnya gitulah. Ini yang sebetulnya kita ingin dapatkan kembali, sehingga mengapa penting bagi kita untuk healing our inner child. So next ini beberapa step ya, langkah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, apa yang saya lakukan dengan klien-klien saya, dan saya merasakan sekali bagaimana ini memberi manfaat.
Pertama tentunya kita harus mengenali tadi steps yang sudah dilakukan oleh Pak Timothy misalnya, mengenali bahwa kok saya selalu ada kemarahan-kemarahan seperti ini ya dengan ayah saya. That's the steps untuk mengenali mungkin ada something di inner child saya yang terluka. Ya. Kemudian perlu memvalidasi sebetulnya apa yang terjadi. Ya, yang kembali ke kalau yang saya gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, karena itu tadi waktu Pak Timothy cerita tuh saya bilang ini kok rada-rada kayak ada persamaan gitu ya. Jadi di satu sisi kayak yang saya tadi bilang ya, saya bangga banget sama si map itu ya. Tapi di sisi lain it's also says about tentang luka saya kan jadinya gitu. Itu kebanggaan tapi itu adalah ekspresi dari luka saya. Gimana saya supaya membuat diri saya itu mau dibilang samalah sejajar sama anak-anak yang lain gitu loh. Yang bapak saya itu seumur hidup saya perasaan dari SD sampai saya mau kuliah itu nggak pernah ngambil raport. Itu ibu saya sama kalau kelakuan saya lagi jelek sopir saya yang saya minta untuk ngambil. Sopir kami itu sopir keluarga yang karena dari ayah saya itu selalu mengajarkan untuk memperlakukan semua orang sama. Jadi kita memanggil dia itu mamang. Kalau dalam bahasa Sunda itu kan paman ya gitu loh. Jadi saya ngaku sama guru saya, mamang yang ngambil. Mamang dari belah mana nggak tahu gitu loh, ya kan? Dan itu si mamang kalau udah balik itu Mang Tohir namanya. Kalau udah gini, non, angka-angka mah bagus, kelakuan kursi terbalik gitu lah. Ya jadi dia kemudian saya rasa bapak saya mulai menyadari itu setelah dia mulai pensiun, sehingga waktu saya mau mau kuliah, ini saya nggak tahu berapa banyak yang zaman saya nih, yang dulu formulir pun ngantri kan gitu ya, itu saya sudah memutuskan nggak mau sekolah di Jakarta karena tidak pernah bisa bilang tidak sama teman-teman kan gitu, jadi harus sekolah keluar Jakarta ya. Jadi saya memilih Jogja, Semarang, dan Solo, itu 3 tempat. Nah ayah saya itu, pada waktu itu saya tidak terlalu menyadari, kemudian itu setelah proses itu, tumben-tumbenan gitu. Jadi dia nemenin saya ke Jogja, nemenin saya ke ke Semarang, Solo aja yang enggak. Ibu saya yang nemenin yang ke Solo. Dulu kan kita pergi lah. Dulu kan mitosnya kan gitu ya. Kalau mau di kota itu ambil tesnya di situ gitu kan, walaupun perintis 1, perintis 2 itu kan sebenarnya bisa diambil dari mana aja gitu, tapi saking mitosnya gitu maka dikejarlah gitu ya. Jadi saya untuk IPA itu saya ambilnya perginya ke Semarang karena saya lama di kedokteran, untuk IPS-nya psikologi di UGM saya pergi. Bapak saya tuh nemenin gitu kan. Nah, jadi pada waktu proses yang saya lakukan dengan konselor saya itu terkait dengan map itu peta itu saya memvalidasi apa sebenarnya yang terjadi. Jadi itu bukan cuma sekedar sebuah kebanggaan, tapi ada keperihan, ada kerinduan, ada itu di situ yang harus divalidate, harus ya ternyata emang ya saya tidak mendapatkan itu pada waktu itu gitu. Itu divalidasi sehingga kita tahu bahwa inner child kita yang terluka itu memang dari situ dan it happens ya, itu benar-benar terjadi, itu memvalidasi. Lalu kemudian kita mengidentifikasi bentuk-bentuk penolakan yang dialami gitu ya. Jadi penolakan seperti apa yang akan membantu kita untuk memahami sebenarnya kan, dari situ kita akan lalu bisa memahami akan emosi yang muncul di dalam diri karena penolakan-penolakan itu. Gitu. Saya baru aja ada seminggu yang lalu kali ngobrol sama Pak Jul terkait apa ya, tapi pokoknya soal diserobot mobil atau apa gitu. Terus saya bilang sama Pak Jul kalau 20 tahun yang lalu saya turun Pak Jul, saya samperin tuh orangnya, saya bilang gitu. Ya jadi bagaimana all that emosi kita itu ternyata kalau kita lihat kan gini. Saya itu dididik oleh dua budaya.
Ya, ayah saya orang Maluku, ibu saya orang Jawa. Gitu. Jawa yang sangat menjawani, gitu ya. Jadi sejak kecil tuh saya I'm a trained Japanese dancer. Ya. Jadi orang tuh nggak bisa ngelihat gitu bagaimana seorang yang ya saya, dan bukan cuma sekedar itu ya, saya sampai umur di kuliahan pun saya masih menari di istana secara cukup reguler gitu ya, dan misi budaya. Tapi kalau itu melihat saya kalau sudah nyetir mobil kayak sopir Metro Mini, ngalah-ngalahin sopir Metro Mini kan gitu ya, atau yang seperti yang saya bilang sama Pak Jul 20 tahun yang lalu, Pak Jul saya turun nih, ya saya samperin tuh orangnya gitu kan. Jadi bagaimana kita kemudian lihat, loh saya yang ini kok bisa bereaksinya seperti itu gitu ya. Jadi memahami dan menerima semua emosi yang memang, jadi ternyata saya yang terlihat penari dan halus ini tuh ternyata bisa juga seperti itu. By the way, MBTI saya itu saya introvert ya Pak, bukan extrovert. Jadi orang suka bilang, kok bisa? Ya bisa, gitu. Ya, mau dites berapa kali juga kan keluarnya tetap introvert. Gitu. Ya. Karena saya, part of pengalaman itu adalah kemudian saya lebih belajar mengandalkan diri sendiri. Itu sebenarnya core-nya orang introvert di situ, gitu loh. Jadi di energi itu datang dari dalam diri, bukan dari luar dirinya. Sebenarnya itu pembeda paling mudah untuk. Nah, dari situ kalau kita memahami dan menerima emosi yang ada dalam diri kita kemudian bisa mengidentifikasi berbagai manifestasi dari masa lalu itu dan memulailah sebuah proses itu. Ya. Nah, next apa yang saya lakukan kemudian adalah setelah proses yang tadi ya, acknowledge dan listen itu. Saya menulis jurnal. Karena dengan menulis kita, untuk saya, it's a safe place, gitu ya. Kita bisa lontar dan kita bisa baca ulang lagi apa sih sebenarnya yang sudah saya tulis, gitu. Meditasi, saya menggunakan istilah meditasi. Sebetulnya bicara meditasi itu juga ada berbagai bentuk. Doa is meditation. Ya, jadi jangan lihat meditasi sebagai Hare Krishna gitu ya. Enggak. Meditasi it's a proses untuk kita, bagi saya itu bagaimana kita membawa diri kita untuk berada pada situasi saat ini, in the now, ya. Karena umumnya orang-orang dengan rasa sakit ya, all the itu entah sumbernya dari inner child-nya atau itu kesulitan untuk hidup hari ini, ya. Nanti besok aja gini, nanti besoknya gini, atau trap into the past-nya. Dulu kan saya ngalaminnya gini gitu. Makanya saya maunya ke sana. Ya, meditasi membantu kita untuk stay hari ini, stay di sini gitu ya. Bawa itu semua ke dalam, dan itu untuk saya sangat membantu untuk kemudian melihat bahwa ternyata saya tuh memang ininya racing ya, pemikirannya tuh seringkali racing, dan itu yang banyak sekali mengganggu kita sebetulnya. Jadi meditasi membantu kita untuk berada pada saat ini dan hari ini, membuka diri ya. Kalau kita kemudian sudah memahami apa yang terjadi itu ya, tadi saya yang dilakukan oleh Pak Timothy misalnya, bicara ngobrol lagi dengan si ayah gitu ya, dan dengan membuka diri ini sebetulnya kita kemudian mencoba menempatkan diri kita lagi pada istilahnya saya tuh ngobrol sama inner child kita yang dulu itu. Sekarang kan kita ngerti mengapa mengapa ayahmu tuh dulu melakukan seperti itu, karena ada hal ini yang dulu kita nggak ngerti waktu kita masih kecil. Ya, ini membantu kita memahamkan. Istilah lalu saya bilang tuh bahagiakan diri sendiri gitu, tapi bukan dalam pengertian yang ini ya, bukan dalam pengertian yang egosentrik gitu ya. Bahagiakan diri sendiri itu untuk saya, kalau saya bisa melakukan sesuatu yang kemudian membuat orang lain merasa bahagia, saya bahagia gitu. Saya senang melakukan itu. Saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan volunteer misalnya, yang kemudian bisa membuat saya merasa bahwa I am okay with
who I am gitu ya. Nah, itu yang dan yang terakhir, kalau memang sudah semua kita upayakan dan ternyata belum bisa sebagaimana yang kita harapkan, dan reach out. Ada counseling, ada apa. Dan saya bersyukur sekali bahwa dulu waktu saya kuliah di Amerika dulu, ini kemudian reach out saya itu available pada waktu itu gitu loh. Nah, jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sini, pasangan suami istri, dari tadi itu karena MC-nya nggak pernah diperkenalkan namanya, cuman dibilang MC yang ganteng, jadi saya sulit nih mau mengadres MC, jadi udah MC ganteng ini tadi ya, itu adalah ini tempat di mana kemudian bisa tadi saya dengar penjelasannya, di mana bisa membuka diri, bisa saling berbagi, dan ini adalah satu hal yang pathways, jalan yang bisa kemudian membantu kita untuk start to heal our inner child. Dan mungkin yang perlu saya garis bawahi selalu adalah it's a process. Ya, jadi ini bukan yang overnight bisa selesai atau 2-3 kali lah habis curhat semua keluar kemudian jadi mengeluarkan isi hati itu just one part of the journey. Journey-nya masih panjang. Nah, stay in the journey itu sangat penting gitu. Jadi jangan memburu-buru sesuatu, dan juga dari satu orang ke orang lain itu prosesnya berbeda-beda. Tapi bersyukurlah kita semua, kita punya konselor yang agung di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mempunyai, Bapak Ibu semua punya support system yang luar biasa di sini yang akan saya rasa adalah anugerah yang luar biasa. Dan saya berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk ada di sini malam ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ini mungkin balik lagi. Sama katanya saya juga nggak mau kalah. Saya juga punya hadiah loh. Itu. Saya juga mau kasih kado. Pertanyaan saya gampang banget. Ya, ini buat di dalam apa yang di luar? Dalam aja ya. Sama yang di ini, angkat tangan ya, tapi ya, gitu. Apa yang ada di dinding kamar saya? Tadi yang di online laki ya, udah ya, ya kan? Yang di sini tadi laki juga, jadi harus perempuan sekarang gitu ya. Nah, saya mencari yang tidak biasa, jadi yang sana lari sendiri. Nah, mari. Nah. Maju. Udah, jawabannya apa? Angkat tangan, ntar taunya jawabannya salah lagi. Iya. Pakai dulu, ntar kalau dia tes antigen positif, saya yang kena. Curang nih, pertanyaan nomor 2, contekannya di sini ya. Saya cuma kebaca kerak nasinya doang, yang itunya baru baca pas lihat bukunya itu. Silakan kalau tanya jawab. Oke. Terima kasih kepada Bu Nona atas materi yang sudah disampaikan. Kita percaya semoga materinya ini menjadi berkat untuk kita semua pada malam hari ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu sesi untuk tanya jawab nih. Nah, dipersilahkan untuk teman-teman, baik yang ikut di online, juga nanti bisa menyampaikan pertanyaannya, nanti akan dibantu oleh tim multimedia melalui chat Zoom atau raise hand. Dan teman-teman pasutri yang ada di gereja ini, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, mumpung ada narasumbernya nih yang sangat berpengalaman nih.
Status, salah ya. Status hampir kuartet. Anaknya hampir 2. Nama saya Lius. Thank you Ibu Nana untuk penjelasannya. Yang mau saya tanyakan adalah, pasti kan kita lagi healing inner child kita juga. Tapi kalau seperti kami, anak kami yang pertama itu 10 tahun ya. Jadi sudah mau masuk preteens. Artinya kalau walaupun tadi mungkin nggak saklek sampai 9 tahun theoretically, tapi kan dia pasti alamin banyak sekali yang mungkin kami berdua tidak sadar. Akhirnya the way we were raised, kita turunin ke anak. Nah, pertanyaan praktikalnya, bagaimana cara kita juga sambil kita juga healing our own, kita juga bantu dia supaya mungkin yang dia sudah alamin umpamanya itu membantu dia juga gitu ya. Karena mungkin pasti nggak semua memoris itu dia terima yang baik-baik, dia pasti ingat yang nggak baiknya gitu. Nah, apa cara-cara praktisnya supaya kita juga bisa bantu dia juga gitu, supaya the rest of his life gitu, atau kita mungkin yang punya anak juga, kita bisa bantu anak kita juga gitu ya, sambil jalan, sambil nyala minum air. Gitu, thank you Bu Nana. Ya, saya langsung jawab. Boleh, silakan Bu. Ya, sebenarnya kembali ke ini ya, membuka diri itu penting sekali. Itu. Tapi yang saya selalu ini kan bahwa ngomongnya gampang, ngerjainnya susah gitu ya. Karena nggak ada namanya sekolah jadi orang tua kan gitu. Mau ada kelas-kelas parenting juga tetap aja kan gitu ya. Saya sendiri juga merasakan mengalami itu. Anak saya sekarang umur 13 mau 14 tahun, Pak. Itu ya. Dan udah ketuaan sebenarnya punya anaknya gitu loh juga. Jadi kadang-kadang tuh beberapa aktivitas yang tadinya saya pikir harusnya bisa saya lakukan juga itu bukan tidak bisa, tapi tidak sebagaimana kalau misalnya umur saya lebih muda gitu ya. Saya tuh 58 sekarang itu ya. Jadi suami saya 7 tahun di atas saya gitu loh. Jadi ada aktivitas father and son itu juga yang saya tahu jadi terbatas gitu. Jadi yang banyak kemudian kita lakukan adalah memang berdiskusi. Ini saya sambil sharing aja ya Pak, apa yang gitu ya. Jadi karena gini, yang pertama-tama harus kita lihat adalah kan kita menyadari keterbatasannya kita, atau apa sih kira-kira menurut kita yang dalam tanda petik yang udah salah yang kita kerjain gitu ya. Nah, membuka diri itu dalam pengertian bahwa kita berani juga untuk mengakui di depannya anak-anak kita bahwa kita juga bisa bikin salah gitu loh ya. Dan kalau papa atau mama itu melakukan sebuah kesalahan gitu, yuk kita bicarakan bersama gitu ya. Jadi kita satu hal yang bisa kita lakukan juga sebagai orang tua adalah menjadi lebih observant Pak, lebih memperhatikan sebetulnya apa yang terjadi gitu. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang kok agak enggak pas ya, sebagai orang tua kita akan ini kan Pak, punya rasa yang kita gunakan tuh kan bukan cuman mata kita, tapi mata hati kita juga kan. Kita bisa merasakan bahwa anak ini tidak merasa nyaman nah itu jangan ditunda. Itu langsung pada waktu itu juga diajak bicara anaknya. Kalau pada waktu itu dia belum mau bicara, ya jangan dipaksa, ya. Tapi bilang next time kalau kamu udah siap kita obrolin lagi ya. Gitu loh. Jadi sebetulnya lebih ke situ sih, lebih pada karena kita kan juga bukan kadang-kadang tuh saya senang ada Feni di sini. Ini kadang-kadang kita yang lulus psikologi gini dibilang itu bisa lihat ya gitu kan. Yang gitu. Emang cenayang apa gitu ya, bisa lihat ya kalau saya bermasalah ya, kan yang enggak gitu loh. Ya kan? Nah, sama orang tua juga kan kita semua manusia yang belum tentu bisa melihat apa yang dirasakan oleh anak kita, tapi membuka diri, open up ya pada anak kita itu akan sangat membantu. Jangan lagi menggunakan
apa istilahnya pendekatan lama yang ada jokesnya kan, father is always right. Rule number 1, father is always right. Rule number 2, if father is wrong, see rule number 1, kan gitu. Jadi bapak itu nggak pernah salah, gitu kan misalnya. Jadi lebih ke situ sih Pak. Dan saya juga ini saya mencoba berbicara sebagai orang tua di sini ya. Jadi trial and error itu pasti terjadi Pak. Ya, dan jangan terlalu ini kadang-kadang bahasa Indonesia saya suka kacau. Jangan terlalu hard on yourself, gimana ya mainnya? Jangan terlalu keras sama diri kita gitu loh. Ya, jadi wah nanti saya enggak. Jadi terbuka dan berbicaralah lebih pada anak-anak gitu ya. Hal lain juga adalah yang saya perhatikan juga ya adalah kasih ruang untuk anak-anak itu juga untuk bereksplorasi, baik di dalam keluarga maupun di luar. Ya, jadi sehingga dia kemudian punya referensi-referensi lain yang akan membantu dia untuk juga mau ya berada dalam sebuah proses dengan orang tuanya gitu. Kalau dia nggak punya referensi lain, lalu yang dia punya hanya referensi yang ada di dalam rumahnya, kasihan Pak. Kemudian dia takut atau dia bagaimana gitu ya. Sekolah iya ada gitu, tetapi sekolah kan dia rigid sekali untuk time-nya gitu ya, sehingga kemungkinan anak untuk eksplorasi ya terkait dengan hal-hal yang lebih bersifat interaktif sosial itu terbatas kalau di sekolah gitu. Jadi cari entah itu bela diri atau paduan suara kalau memang anak saya suaranya fals gitu ya, jadi nggak bisa. Saya tuh tadinya pingin masukin ke yang gitu ya, fals gitu ya. Jadi sampai ada yang bilang, kok bisa sih emaknya bisa nyanyi, bapaknya bisa? Ya udah dari sononya mau digimanain lagi gitu. Ya, beatnya dia dapat. Dia kalau gerak itu bagus sekali gitu ya. Jadi ini dan senang menari ya gitulah. Tapi kalau nyanyi jangan deh, udah gitu ya. Ya, mungkin mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Nona ya. Ini saya lanjutkan, ada pertanyaan dari yang Pak Sutri yang online Bu. Selamat malam Bu. Malam. Ada pengalaman masa kecil papa saya yang dibedakan oleh orang tuanya yang menyebabkan beliau juga membedakan dan dalam memperlakukan anak-anaknya. Dan sekarang juga menurun ke perlakuan yang berbeda atau tidak adil kepada cucu. Ada anak kesayangan, ada juga cucu kesayangan yang secara terus-menerus diperkatakan. Saya sampai merasa beliau ingin saya merasakan pahitnya dibedakan sewaktu kecil itu. Saya pernah sempat menyampaikan tapi responnya negatif. Kira-kira bagaimana saran Ibu agar saya bisa healing? Seperti itu. Berat nih kasusnya, ini berat nih. Karena gini, kita berbicara tentang dua hal ya. Jadi di satu sisi ada si ayah ya yang memang bukan cuma tidak mau berubah tapi merasa bahwa caranya dia itu yang paling benar kan gitu. Dan kita tidak mungkin merubah orang lain kan gitu. Ya kan? Nah, kembali sekarang menjadi kepada si penanya gitu ya. Nah, karena yang harus dia perhatikan itu bukan cuman terkait dengan dia berurusan dengan orang tuanya atau si ayah, tapi bagaimana menjelaskan kan pada anak-anaknya misalnya bahwa perlakuannya itu berbeda gitu. Nah, ini yang tidak ada jawaban yang mudah, tetapi di dalam proses itu kalau saya boleh adalah membicarakan itu dengan anak-anaknya bahwa kakekmu itu memang membeda-bedakan. Jadi jangan ditutup-tutupi. Semakin ditutup-tutupi, semakin anak ini, loh kok mama nggak lihat ya bahwa kakek itu begitu gitu. Ya, jadi di open aja sama anaknya bahwa seperti itu gitu ya. Dan bisa juga menyampaikan bahwa this is how your grandfather was raised gitu ya. Jadi sehingga dia melihat ini sebagai normanya gitu loh. Nah, tinggal dia mengassure pada anaknya bahwa mama atau papa, saya nggak tahu yang nanya itu laki atau perempuan, kan tidak melakukan itu sama kamu.
gitu loh. Jadi bantu dia untuk, memang tidak mudah karena kalau memang anaknya juga masih kecil dia akan melihat gitu kan, kok si ini diperlakukan gitu saya enggak gitu loh. Tapi orang tua yang memahami atau itu tadi ya yang mencoba berempati pada anaknya yang diperlakukan berbeda itu akan membantu si anak untuk melihat bahwa oh itu dia tidak akan mengerti mungkin saat ini, tetapi in the long run dia akan tahu bahwa as much as kakeknya seperti itu, ibunya atau bapaknya ini selalu ada untuk dia dan memahami itu. Gitu. Ya, lebih ke situ. Jadi karena si penanya ini kan secara tidak langsung kan mengatakan bahwa dia sadar bahwa itu memang pola dan pola itu dia nggak bisa apa-apain kan gitu. Tapi yang dia terima itu, dan harapan saya sih sebetulnya dengan dia melakukan ini dengan anaknya, dia akan heal dirinya juga gitu loh. Karena bersama-sama kemudian memahami bahwa it's not about me, ini bukan tentang saya gitu loh. Karena seringkali kan yang membuat mengapa luka itu terus-menerus hidup adalah menyalahkan diri sendiri gitu. Saya kali yang begini, saya kali yang begini. Saya nakal sih, saya nggak ini sih. Sehingga misalnya kakek nggak suka sama saya, tapi dia lebih suka sama MC yang ganteng ini misalnya kan gitu. Ya, itu jawaban saya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin yang offline? Kalau tidak ada, di online sini ada lagi pertanyaan ya. Dari Ibu Ibet. Saya bacakan Ibu ya. Enggak semua orang cukup peka, cukup mindful, cukup reflektif untuk mengenali inner child. Terutama inner child yang kemudian memicu masalah emosional atau perilaku di masa dewasa. Bagaimana menumbuhkan kepekaan untuk mengenali atau mengidentifikasi inner child dari perilaku atau emosi yang terekspresikan. Ya, paling ini adalah kita mencatat sih sebenarnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Timothy itu seperti itu gitu. Jadi kan kenapa sih kok saya marah-marahnya nggak jelas gitu ya? Ya, atau apa sih yang membuat saya marah gitu? Apakah respon saya ini berlebihan atau tidak gitu loh? Atau kalau di dalam bahasanya orang behavioris itu dia melihat apakah respon saya itu rasional atau enggak. Marah boleh gitu loh. Tapi kok marahnya eskalasi ya gitu loh. Berarti mungkin ini marahnya udah agak irasional gitu kan gitu. Jadi dari situ kemudian membantu untuk ya kalau gitu reaksi yang rasionalnya harusnya apa ya gitu. Jadi melakukan itu pada diri sendiri. Jadi kayak misalnya gini, saya ambil contoh saya tadi aja misalnya yang ini. Kalau misalnya reaksi saya adalah saya marah-marah misalnya ya, nyalahin GPS, nyalahin Bu Teresia kan gitu ya. Kok bisa sih sampai ini aja nyasar kan gitu ya. Lalu kemudian saya duduk dan berefleksi gitu. Ngapain juga saya sebenarnya marah sama Bu Teresia gitu loh. GPS itu kan memang kadang-kadang suka aneh gitu ya. Kadang saya tuh pernah gitu dikasih ininya, ternyata itu jalan buat motor, mobil nggak bisa masuk gitu loh, ya kan? Ini gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti itu, lalu rasionalisasinya gitu, kita coba untuk ngapain juga sih gue tadi marah sama Bu Teresia, kan jadi moodnya jadi nggak enak gitu. Jadi saya sebaiknya yang lebih rasional itu apa sih gitu loh, yaitu ya udah parkir aja mobil paling deket situ, lalu mengontak ini. Tapi itu tidak saya lakukan misalnya. Kenapa gitu? Ini salah satu cara kita untuk melihat yang seperti itu gitu loh. Jadi khususnya paling bukan mudah ya, tapi maksudnya jalan yang bisa dia lakukan adalah gitu. Kalau dia merasa, karena kita sebenarnya merasa loh, kalau kita berada dalam sebuah kemarahan atau kesedihan yang berlebihan, kita kan ngerasa gitu loh bahwa kok gue ini ya marahnya kok sampai kayak gini gitu misalnya kan, itu pasti kita punya mental notes itu gitu loh. Nah kalau begitu mental notes itu muncul, coba berhenti saja diam, lalu coba catatkan itu ya sih, karena mungkin pada waktu itu kita nggak terpikirkan karena mungkin emosinya masih tinggi gitu. Catatkan aja gitu. Nanti habis itu kita lihat refleksi. Iya ini kemarin saya gini kok gini ya. Gitu.
ya. Jadi ada apa ini? Kok saya marahnya berlebihan gitu. Itu juga bukan berarti habis itu terus kita tahu ininya apa sebabnya atau asalnya dari mana. Seperti yang tadi saya bilang, yang terkait dengan saya 25 tahun dan sampai itu pun saya tetap merasa bahwa ayah saya adalah tokoh sentral dalam kehidupan saya dan lebih di sisi providing support gitu. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Gitu. Tapi tetap menjadikan saya sebagaimana saya adanya kan gitu loh. Jadi itu mungkin salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh Ibu Ibet. Oke, baik, terima kasih. Semoga cukup menjawab untuk Ibu Ibet ya. Halo Ibu Ibet. Oke, yang ada di gereja, apa ada pertanyaan? Kalau di online banyak sekali ini pertanyaan Bu ya. Silakan. Sepertinya antusias sekali. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya. Ya. Apakah inner child yang belum healing bisa membuat anak jatuh ke dalam LGBT? Bila sudah jatuh dalam LGBT, apakah bisa dipulihkan? Oke. Wih, berat kali pertanyaannya nih. It's a yes or no. Kan gitu. Karena masalahnya kan juga gini, sampai sekarang tidak ada kesepakatan bersama bahwa LGBT itu dari mana sih, gitu, ya kan? Masih ada dan saya baru baca penelitian 2020 yang kecil sih kelompoknya ya, tapi mulai menghidupkan lagi kaitannya dengan gen. Jadi ada faktor keturunan ya, dan research yang dilakukan di Amerika itu mengkonfirm ada sekitar di bawah 30% ya dari subjek yang mereka teliti, kecil subjeknya di bawah 200, bahwa saya lupa persisnya 26 apa 28, tapi di bawah 30% yang herediter. Ya, jadi ada ininya gitu. Entah itu dari langsung orang tua ataukah dari paman atau dari apa, itu ada gitu. Jadi ini mulai menghidupkan lagi possibility yang itu gitu. Namun juga tetap dikatakan ini terbesar ada pada pergaulan ya, lebih pada sosialisasi dan lifestyle itu. Ada penelitian belasan tahun yang lalu yang memberikan ini juga bahwa orang seringkali terjebak dalam lifestyle-nya sehingga kemudian menjalankan perilaku hidup seperti itu gitu. Mungkin banyak dari kita ketahui ya bahwa ada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang mengglorifikasi ini tersebut, sehingga orang yang mungkin semula heteroseksual berada dalam lingkungan itu untuk supaya dia tidak menjadi anomali, akhirnya dia ikut di dalam itu. Itu jadi by lifestyle, orang bisa seperti itu. Tapi jangan salah, di dalam kultur Indonesia ya ada banyak jejak-jejak homoseksuality. Orang Jawa misalnya kenal sekali dengan yang namanya reog. Ya, reog itu punya gendak istilahnya. Jadi si reog yang utama itu menganggap bahwa kesaktiannya dia itu adalah karena dia punya gendak atau ini laki-laki dan harus remaja gitu. Dan itu sangat hidup di dalam kultur seni di Jawa gitu misalnya. Jadi akar-akar di dalam budaya itu ada. Kalau ada seorang psikolog yang saya sangat itu namanya Carl Jung. Jung mengatakan ada yang namanya collective memory. Ya, jadi collective memory itu sesuatu yang kita perasaan nggak kenali atau ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi itu pass on by generations, by budaya kepada kita, sehingga itu menjadi sesuatu yang kita internalisasi. Itu nah, jadi ada banyak sekali faktor ya.
inner child yang terluka itu bisa, tapi saya tidak akan mengatakan bahwa hanya itulah yang kemudian membuat seseorang bisa masuk ke dalam pergaulan, masuk sehingga menjadi. Saya lebih takut dengan mainstream media yang sekarang sudah mulai meng-acknowledge, ya. Coba kalau kita lihat film-film sekarang, ya kan, orang bilang my husband, ya itu dia laki ngomongnya ke laki lain. My wife itu dia ngomong. Itu. Saya lebih justru meminta kita memberi perhatian ke hal-hal yang itu, ya, karena khususnya anak-anak yang baru berangkat remaja ini kan gitu ya. Jadi itu sangat cepat. Milenial istilahnya kan bahwa they are born ya with DNA-nya udah beda sama kita. Kalau mereka menerima informasi itu reseptif banget terhadap hal yang seperti itu gitu loh. Ya, jadi jawab saya panjang tapi sekaligus saya mau memberikan insight gitu ya. Jadi sekali lagi ada possibility, selalu bisa. Tetapi saya jangan melihat itu sebagai the main factors gitu. Yang harus justru diperhatikan adalah hal-hal lain yang makanya itu tadi saya salah satu yang untuk bisa ini anak-anak kita adalah biarkan dia juga bereksplorasi sehingga dengan demikian dia juga kemudian bisa punya nilai-nilai yang dikembangkan di mana kita sebagai orang tua ikut berproses bersama-sama dengan anak. Mungkin itu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan terakhir, Bu. Ini anonim. Suami saya punya latar belakang ketika di dalam kandungan sudah ditolak, sampai sekarang masih sering terbawa. Jadi seringkali konflik dengan ibunya. Atau seringkali temperamental. Bagaimana caranya supaya bisa mengampuni dan berdamai dengan ibunya? Oke. Ini kira-kira hampir sama nih dengan yang si klien saya yang tadi saya bilang susah tidur siang, gitu ya. Kita bicarakan beberapa pilihan pada waktu itu. Ya. Pertama adalah dia bicara dengan ibunya terkait dengan apa yang memang mau dia sampaikan, ya kan? Cuman waktu itu dia bilang sama saya, wah ibu saya bisa semaput nanti. Ya, karena ibunya tuh umurnya sudah mau 80. Si ibu ini kan udah 50 ya, dan dia anak paling kecil gitu. Jadi kemudian kita memikirkan, bagaimana dia berdamai dengan proses ini jadinya gitu. Nah, jadi kembali kepada si ibu gitu ya. Tidak ada jawaban yang akan memuaskan gitu, tapi si suaminya ini harus melihat gitu ya. Jadi apakah dia sendiri juga harus siap gitu loh, ya. Karena yang dengan klien saya ini kan kita berproses gitu, bahwa ada pilihan ini, ada pilihan ini. Yang pilihan kalau mengkonfrontasi dengan ibunya, yang dia harus jaga bukan cuma ibunya, tapi dia juga loh, ya kan? Kalau nanti ternyata ibunya bereaksinya seperti itu, dia akan bagaimana gitu loh. Sehingga dia lebih memilih jalan yang non konfrontatif. Tapi kemudian kita lalu oke, kalau memang nggak mau gitu, prosesnya kita apa nih untuk bisa melakukan itu ya. Dan to make the story short, it works ya. Jadi dia sekarang sudah kemarin 2 hari yang lalu kita hari Kamis itu dia bilang bahwa sekarang tidur siangnya sudah bisa lebih nyaman. Kita progressing. Jadi yang kita jadikan pendulumnya adalah tidur siangnya gitu. Semakin panjang dia tidur siangnya, semakin bahwa sebetulnya dia sudah bisa berdamai dengan inner child-nya. Dia healing dengan cara berdamai dengan itu. Jadi tidak bisa saya misalnya memberikan jawaban yang pas terhadap ini yang tanpa melihat keseluruhannya. Tapi salah satu yang bisa ditawarkan seperti itu. Siap nggak untuk mengkonfrontasi, tapi juga mesti melihat si orang yang akan diajak bicara, itu umurnya berapa, situasi kesehatannya seperti apa, gitu. Dan si orangnya sendiri, si sang suami ini yang dia sudah siap atau tidak. Nah, atau dia bisa berproses sendiri seperti yang coba tadi langkah-langkah itu ya, menuliskan jurnalnya, bicara pada inner child-nya ya, yang pada waktu itu jadi mencoba menjelaskan pada inner child-nya apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh si ibu sehingga ada penolakan itu.
saya ada keluarga juga yang seperti itu. Jadi ibunya tuh berusaha untuk menggugurkan sampai minum jamu dan segala macam, dan tetap anaknya lahir gitu ya. Physically dia paling beda dengan adiknya, 2 di bawah. Paling ya tidak tinggi ya. Jadi 2 adiknya itu tinggi dan dia yang ini gitu ya. Dan proses yang ini kan begitu. Jadi pertama kali mengidentifikasi inner child-nya yang terluka itu adalah dia, ini saya mau ketawa tapi sebetulnya nggak benar kalau ketawa. Jadi dia mencari itu ini bagaimana caranya meninggikan badan. Kan tahu kan ada iklan-iklan tuh, ya kan? Nah, so obses ke itu gitu loh, sehingga akhirnya saya melakukan pendekatan ngobrol gitulah, dan ternyata itu yang dia rasakan. Dan dengan memahami latar belakang ibunya itu ya, akhirnya dia bisa berdamai dengan situasi itu. Jadi kembali lagi, yang si inner child yang dewasa ini yang bicara sama si inner child yang 9 tahun atau whatever age yang ada di situ gitu loh. Ya, itu. Baik, terima kasih Bu Sama-sama. atas jawabannya. Bagi teman-teman Pasutri, offline dan online ini, jika masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui email ke, nanti bisa dibantu ditampilkan ya, pasutri.gky@gmail.com. Ya. KW berapa? KW 1, KW 2? Ya. Nanti bisa dibantu ditampilkan ya di depan ya. Oke.